Pemirsa, masih bersama kami Damen Sagu, dan alhamdulillah telah duduk di samping saya Bapak Edi Prasetyo Utomo. Beliau adalah ahli geologi dan LIPI. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Edi? Baik. Alhamdulillah Pak Edi tadi sudah menyaksikan ya dari segmen 1. Saya lihat tadi Pak Edi datang lebih awal daripada ustadz-ustadznya. Iya. Pak Edi, pada intinya adalah bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah, dan alam semesta ini adalah barang hidup, benda hidup yang punya tabiat seperti manusia yang ditundukkan oleh Allah. Nah, ada terminologi banyak di sini. Ada bencana banjir, kemudian ada gempa, ada kekeringan. Itu adalah tabiat alam semesta ini, Pak Edi. Nah, kita manusia diciptakan untuk menghuni alam semesta ini yang mempunyai tabiat sedemikian rupa. Lantas Allah memberikan akal dalam diri kita. Nah, artinya di sini muncul terminologi rekayasa. Bagaimanakah kita semestinya hidup dengan tabiat alam semesta seperti ini? Bagaimana itu Pak Edi bisa menjawabnya? Iya, terima kasih. Khususnya pada kita hidup di Indonesia, kebetulan di Indonesia, dan Allah memberkahi kita untuk hidup di iklim tropis. Iklim tropis itu terdiri dari dua musim, musim kemarau dan musim hujan, gitu ya. Nah, sebenarnya ini sudah keseimbangan yang terjadi, ada kemarau, ada hujan. Yang sekarang terjadi adalah pada saat musim kemarau itu muka air tanah turun terus. Itu yang dinamakan kekeringan. Kemudian kenapa dia bisa kekeringan? Karena aliran air permukaan banyak yang menjadi tersedot perumahan-perumahan, bangunan-bangunan seperti itu Pak Edi? Jadi begini, aliran permukaan terlalu besar, sehingga dia tidak sempat untuk masuk ke dalam tanah, ke dalam bumi, gitu ya. Mengapa demikian? Karena semua, misalnya tanah hijau yang hijauan sudah berkurang karena banyak konstruksi, gitu ya. Kemudian di hulu-hulunya juga aliran itu sangat cepat karena di sana sudah banyak ditebangin. Nah, ini keseimbangan alam akhirnya tidak terjadi. Nah, kita bisa melakukan rekayasa supaya kekeringan itu jangan kering terus, air turun terus. Karena kalau kering dan air turun terus itu mengakibatkan ada amblesan. Amblesan kalau hanya satu lokasi itu tidak masalah. Tapi kalau luas ya, itu jadi masalah. Itu kekeringan memang dia harus kering, atau memang ada perbuatan manusia yang mengakibatkan alam itu menjadi kering, Pak Edi? Ada secara alami, ada yang dipicu oleh kegiatan manusia. Nah, yang kita soroti sekarang yang bagaimana manusia menyikapi kekeringan ini supaya dia tidak membuat kita menjadi korban bencana kekeringan. Ya. Misalnya kita dengan merekayasa bagaimana memasukkan air ke dalam tanah sebanyak-banyaknya supaya pada waktu musim kemarau itu muka air tanah tidak turun drastis terus ya. Bentuk realnya bangunan seperti apa itu nanti Pak Edi? Ini hanya kolam-kolam sebenarnya, kolam-kolam kemudian diinjeksikan ke dalam lapisan-lapisan air tanah yang dinamakan, kalau orang geologi ngomong aquifer. Nah, di situ sebenarnya yang diambil, yang dimasukkan. Dengan kedalaman berapa meter untuk bisa menampung? Kedalamannya bervariasi tergantung lokasi. Ya. Nah, yang terjadi sebenarnya mengapa demikian sekarang ini kekeringan, air turun terus-menerus karena tidak terjadi keseimbangan tadi antara pengambilan air tanah dan pemasukan air tanah. Misalnya di Jakarta itu sebelum tahun 60 itu air tanah masih stabil. Kemudian mulai tahun 68 ke sini itu turun drastis karena memang pengambilan air tanah luar biasa. Jadi tidak diimbangi dengan pemasukan air tanah yang seimbang dengan pengambilan air tanah itu. Mungkin kalau kita lihat di Jakarta ini bisa dikatakan, mohon maaf, ini adalah contoh kegagalan dalam kita menyikapi air tanah yang ada di sini. Kita ada beberapa wilayah-wilayah situ-situ yang justru kita rubah fungsinya menjadi perumahan dan sebagainya, gitu Pak Edi? Ya, itu salah satunya seperti itu. Jadi kita memang harus lebih memperhatikan alam ini ke depan, bagaimana kita memelihara supaya kita tidak hanya menggunakan, karena kapasitas mereka itu kan juga terbatas ya. Tanpa ada rekayasa mereka akan air itu akan terbatas terus. Nah, yang terakhir Pak Edi, kalau misalkan kita connectingkan bagaimana dengan pertumbuhan penduduk yang sangat besar, kemudian diharuskan dengan adanya perumahan-perumahan yang memang terpaksa kita harus mengusir beberapa situ-situ yang justru kita jadikan tempat penampungan, Pak Edi? Ya, sebenarnya situ itu fungsinya adalah mengerim air yang dari hulu, salah satunya ya, mengerim air dari hulu mengalir ke hilir supaya tidak terlalu cepat dia
berhenti di situ dan memberi kesempatan air turun ke dalam tanah. Gitu. Baik, terima kasih. Anunya. Pak Edi, nanti kita akan lanjutkan di dalam karena sepertinya kita diberikan hujan ini sama Allah. Ya. Subhanallah, luar biasa sekali. Baik, tetaplah bersama kami. Kami akan kembali dengan segmentasi tanya jawab dengan guru-guru kita, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Anta alladhi ashraqta fi ufuqil ula famahawta bil anwar لكل ضلال الله 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 Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah, Allah ya Allah ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya حبيب الله محمد من بني عبد الله محمد